Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridho Pratama dari Penjaskes kelas C dengan NIM 0606 108 2025 118. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang MK evaluasi pembelajaran. Pertama yaitu ada hakikat, prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Hakikat yang artinya pemikiran yang berarti penilaian atau pengukuran berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis dan akurat. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dimiliki oleh guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran. Di sini ada yang pertama yaitu fungsi penempatan atau placement, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecepatan yang diisyaratkan di awal suatu program pendidikan. Kedua ada fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih atau select, misalnya memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Yang kedua ada fungsi diagnostik, apabila alat teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi cukup memenuhi persyaratan. Yang keempat ada fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kisi-kisi soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama itu kita harus menyajikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Yang kedua, menganalisis yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Yang ketiga, memahami dari kerajaan mana Raja Purnawarman yang berasal. Yang keempat, menganalisis wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Yang kelima, mengidentifikasi dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyatnya. Oke, selanjutnya ini contoh soal-soal evaluasi pembelajaran. Pertama itu ini contoh soal dari esai ya. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun. Di sini kita punya jawaban 4, ada A 393 Masehi. Yang B juga ada 4 ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan kedua, perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman adalah A, B, C, dan D. Yang ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman adalah A, B, C, D. Ini contoh untuk soal pilihan ganda. Lanjut, yaitu ini contoh soal esai. Yaitu pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Pertama, Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan ... Kedua, bagaimana wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman? Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai ... Ketiga, tuliskan dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi Tarumanegara. Selanjutnya kita masuk di taksonomi Bloom. Pertama itu pengertian taksonomi yang dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan. Secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taisen yang artinya mengklarifikasikan dan namos yang artinya aturan. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Selanjutnya ini ada ranah-ranahnya, yaitu ranah kognitif. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, comprehension pemahaman, ketiga application penerapan, keempat ada analisis penguraian, kelima ada sintesis pemaduan, keenam ada evaluation,
yaitu penilaian. Selanjutnya ranah afektif ini artinya sikap. Pertama itu receiving, penerimaan, kedua responding, partisipasi, ketiga ada valuing, nilai yang dianut, keempat ada organization, organisasi, dan yang kelima characterization atau karakteristik. Ini selanjutnya ada ranah psikomotorik, yaitu atau bisa diartikan sebagai keterampilan, yaitu perception, persepsi, set, kesiapan, guidance respondent, mechanical respondent, complex respondent, adjustment, dan creativity atau kreativitas. Selanjutnya langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang mau ditentukan. Kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Dan yang terakhir, gunakan kata kerja kunci yang sesuai. Oke, sekian paparan dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.